Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Tri Lestari, dan keempat rekan saya yaitu Nirmala Devi, Desti Ramadanti, Ritna Anissa Putri, dan Vina Zahrotul Atiyah akan mempresentasikan tugas pengembangan masyarakat yang berjudul Partisipasi dan Pemberdayaan Warga Komunitas. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama untuk mengetahui tipologi partisipasi masyarakat, mengetahui jenis-jenis partisipasi, mengetahui tujuan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan dan partisipasi di tingkat komunitas. Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat secara sederhana dapat diartikan sebagai proses di mana masyarakat atau seseorang itu mengambil peran serta dalam suatu kegiatan. Jadi, masyarakat mengikuti suatu kegiatan itu disebut dengan partisipasi. Nah, partisipasi adalah proses aktif, inisiatif warga komunitas sendiri dibimbing oleh cara berpikir mereka sendiri dengan menggunakan sarana dan proses di mana mereka dapat mengesahkan kontrol secara efektif. Adapun pengertian partisipasi menurut The World Bank yaitu mendefinisikan partisipasi sebagai suatu proses di mana stakeholder atau pemangku kepentingan mempengaruhi dan mengambil bagian atas pengelolaan inisiatif dan keputusan-keputusan pembangunan dan juga sumber daya yang mempengaruhi mereka. Tipologi partisipasi yaitu bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam proses program atau proyek pembangunan. Menurut Preti dan Aknan, tahun 1992 partisipasi itu dibedakan menjadi 7, yaitu yang pertama ada partisipasi aktif. Partisipasi aktif itu masyarakat berpartisipasi secara ikut-ikutan, pemberitahuan sepihak dan pengelolaan proyek tanpa mendengarkan tanggapan masyarakat. Jadi masyarakat tidak dilibatkan dalam mengelola proyek di partisipasi pasif ini. Yang kedua itu ada partisipasi dalam pemberian informasi, yaitu masyarakat berpartisipasi dengan menjawab atau memberikan informasi. Masyarakat tidak mempunyai pilihan untuk mempengaruhi cara kerja. Lalu ada pula partisipasi dengan konsultasi. Masyarakat berpartisipasi dan dengan konsultasi, sedangkan masalah dan jalan keluarnya itu dimodifikasi oleh pihak yang lebih profesional. Nah, lalu yang keempat itu ada partisipasi untuk memperoleh intensif material. Masyarakat berpartisipasi dengan menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja untuk memperoleh insentif material. Yang kelima ada fungsional. Partisipasi fungsional ini masyarakat berpartisipasi dengan pembentukan kelompok-kelompok yang dikaitkan dengan tujuan proyek. Masyarakat tidak dilibatkan pada tahap awal atau perencanaan. Pengarahan dilakukan oleh pihak luar. Jadi masyarakat ini tidak dilibatkan dan yang melakukan tahapan awal, perencanaan dan pengarahan itu adalah pihak luar sendiri. Lalu ada yang keenam itu partisipasi interaktif. Masyarakat berpartisipasi dalam menganalisa bersama, membuat perencanaan aksi dan pembentukan lembaga lokal baru dan menguatkan yang lainnya. Masyarakat menentukan keputusan dan mempunyai tanggung jawab dalam pemeliharaan struktur dan praktik. Jadi dari partisipasi interaktif ini masyarakat itu dilibatkan dan mempunyai tanggung jawab. Yang terakhir adalah pengembangan diri, yaitu masyarakat dengan mengambil kebebasan inisiatif. Selanjutnya ada menurut Howard, Baker, dan Flores tahun 1994, di mana membedakan keterlibatan dalam 3 tipe. Yang pertama ada keterlibatan fisik atau physical involvement, jika sekelompok kecil orang berkumpul di suatu ruangan. Yang kedua ada keterlibatan sosial atau social involvement, jika mereka berdiskusi, bertukar pikiran, menggunakan perasaan, kebutuhan, dan harapan. Yang terakhir ada keterlibatan psikologis atau psychological involvement, jika mereka terlibat diskusi aktif, mendalami pilihan-pilihan program, hingga menjadi sebuah kesepakatan sebagai rumusan serta pemecahan masalah.
Lalu ada Selamat tahun 2003 yang membagi partisipasi masyarakat dalam penggunaan menjadi 5 jenis. Yang pertama, ikut memberi input proses pembangunan, menerima imbalan atas input tersebut, serta menikmati hasilnya. Yang kedua, ikut memberi input dan menikmati hasilnya. Yang ketiga, ikut memberi input dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil pembangunan secara langsung. Yang keempat, menikmati atau memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut memberi input. Dan yang terakhir, memberi input tanpa menerima imbalan dan tidak menikmati hasilnya. Selanjutnya, menurut Mubiarto, Ndraha tahun 1990 mengartikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Berbagai bentuk atau tahapan partisipasi seperti yang dikemukakan oleh Ndraha tahun 1990 antara lain: yang pertama, partisipasi dalam atau melalui kontak dengan pihak lain. Yang kedua, partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi. Yang ketiga, partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan serta penetapan rencana. Yang keempat, partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan. Dan yang kelima, partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan. Serta yang terakhir adalah partisipasi dalam menilai pembangunan. Lalu ada menurut Oakley et al. Tahun 1991 dalam Kumar tahun 2002. Menurut mereka, keuntungan utama partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu ada 5. Yang pertama, efisiensi, di mana partisipasi dapat menjamin penggunaan secara efektif sumber daya yang tersedia. Yang kedua, ada efektivitas, di mana partisipasi masyarakat dapat membuat proyek-proyek lebih efektif melalui pengambilan keputusan mengenai tujuan dan strategi, partisipasi dalam pelaksanaan, sehingga memastikan penggunaan sumber daya secara efektif. Yang ketiga, ada kemandirian, di mana melalui partisipasi aktif masyarakat tidak hanya dapat mengatasi mentalitas ketergantungan, tetapi juga dapat meningkatkan kesadaran, kepercayaan diri, dan pengawasan atas proses pembangunan. Yang keempat, ada jaminan, di mana partisipasi masyarakat dapat membuat sebuah usaha keras sebagai jaminan atas manfaat yang diperoleh kelompok sasaran. Dan yang terakhir ada keberlanjutan, di mana partisipasi masyarakat dianggap sebagai sebuah prasyarat bagi keberlanjutan kegiatan-kegiatan pembangunan. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai kontribusi gerakan pengembangan masyarakat. Nah, menurut Uphoff et al. Dalam Bryan dan White pada tahun 1989 mengemukakan bahwa kontribusi gerakan pengembangan masyarakat yang berguna untuk mengembangkan peran serta masyarakat itu ada 4. Yang pertama, peran serta janganlah dijadikan program yang terpisah karena merupakan suatu proses dan oleh sebab itu hendaknya dipadukan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Lalu yang kedua, peran serta harus didasarkan pada organisasi-organisasi lokal. Yang ketiga, distribusi yang lebih adil akan mendorong lebih banyak partisipasi. Dan yang terakhir, perlu diciptakan mata rantai antara berbagai tingkat dan hendaknya pembangunan tidak didasarkan pada upaya-upaya yang terpisahkan. Kemudian selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu akan terwujud sebagai suatu kegiatan yang nyata apabila dia didukung oleh beberapa faktor utama. Ada 3 faktor utama menurut Selamat pada tahun 1992. Yang pertama yaitu kemauan, yang kedua kemampuan, dan yang terakhir adalah kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Kemudian, menurut Cokro Amijojo pada tahun 1989, 3 hal yang perlu diperhatikan dalam rangka partisipasi masyarakat yaitu masalah kepemimpinan, komunikasi, dan pendidikan. Kemudian, menurut Ohama pada tahun 2001, pendekatan partisipasi merupakan salah satu strategi dalam pengembangan masyarakat.
Nah, sebagai suatu metode praktis dalam memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat, pendekatan ini mempunyai beberapa kekuatan. Yang pertama, tumbuhnya kesadaran masyarakat berkenaan dialog yang saling menguntungkan. Yang kedua, pembangunan organisasi berkenaan kerjasama pengambilan keputusan secara demokratis. Kemudian, pengembangan kemampuan berkenaan penambahan dan internalisasi PKS. PKS itu adalah pengetahuan, keahlian, dan sikap. Untuk kemandirian, pengelolaan sumber daya merupakan pengelolaan organisasi secara sesuai. Kemudian yang terakhir adalah jaringan kerja berkenaan konsolidasi organisasi bagi transaksi sumber daya dan pembagian pengalaman secara lebih efektif merupakan penguatan dasar yang umum untuk menyuarakan minat dan perhatian. Kemudian ada titik tolak partisipasi. Yang pertama yaitu memutuskan, dan yang kedua bertindak, terakhir merefleksikan tindakan. Kemudian partisipasi yang ada pada masyarakat mencapai kemandirian material, intelektual, dan manajemen. Kemudian, partisipasi dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, warga komunitas dilibatkan dalam tindakan yang telah direncanakan sebelumnya. Lalu yang kedua, merupakan proses pembentukan kekuatan untuk keluar dari masalah mereka itu sendiri. Selanjutnya itu ada pemberdayaan warga komunitas. Proses pemberdayaan ini ditunjukkan untuk membantu klien memperoleh daya kuasa untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang ia lakukan yang terkait dengan diri mereka. Pandangan lain mengartikan bahwa pemberdayaan secara konseptual pada intinya itu membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengkontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan yang sesuai dengan keinginan mereka. Secara sederhana, pemberdayaan ini tuh mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses dan kontrol atas sumber daya yang penting. Selanjutnya itu ada upaya-upaya pemberdayaan warga komunitas. Memberdayakan warga komunitas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terikat gitu. Yang pertama itu ada pengetahuan, yang kedua ada kemampuan, ketiga status, dan yang terakhir ada engagement. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan hubungan dikotomi subjek itu penguasa dan objeknya itu ada yang dikuasai. Hasil akhir dari pemberdayaan ini adalah itu ya beralihnya fungsi individu atau kelompok yang semula sebagai objek menjadi subjek yang baru, sehingga relasi sosial yang ada nantinya itu hanya didirikan sebagai relasi antara subjek dengan subjek yang lainnya gitu kan. Dengan demikian, proses pemberdayaan mengubah pola relasi yang lama-lama dari subjek objek menjadi subjek. Itu kan bila daya kuasa ditinjau dalam dimensi distribusi, maka daya bersifat zero sum dan sangat komparatif. Artinya itu apabila yang satu mempunyai daya kuasa, maka yang lain itu tidak punya. Lain halnya dengan bila daya kuasa ditinjau dengan dimensi generatif, maka dayanya bersifat positif sum. Artinya itu pemberian daya pada pihak lain dapat meningkatkan dayanya sendiri. Pemberdayaan itu mengandung dua elemen. Yang pertama itu ada kemandirian, yang kedua yaitu partisipasi. Pemberdayaan warga komunitas dengan partisipasi dalam proses pengambilan keputusannya agar menjadi kemandirian warga komunitas itu sendiri. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kelompok sosial sebagai media pemberdayaan. Menurut Verkman 1993, kemampuan individu senasib untuk mengorganisir diri dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif di tingkat komunitas atau disebut dengan collective self-empowerment. Dalam upaya pengembangan masyarakat, peran community workers sangat penting karena sebagai pendampingan untuk memperlancar proses dialog antar individu dan kelompok tersebut.
Selanjutnya yaitu mengembangkan partisipasi di tingkat komunitas dan permasalahannya. Pada dasarnya, orang-orang akan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas apabila kondisinya kondusif dan memungkinkan mereka untuk melakukan kegiatan tersebut. Kondisi-kondisi tersebut adalah: pertama, mereka memandang penting isu-isu atau aktivitas tertentu. Yang kedua, mereka berasa bahwa tindakannya akan membawa perubahan khususnya tingkat rumah tangga, individu, kelompok, dan komunitas. Yang ketiga, perbedaan bentuk-bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai. Yang keempat, orang dimungkinkan untuk berpartisipasi dan didukung di dalam partisipasinya. Yang kelima, struktur dan proses partisipasinya hendaknya bersifat tidak menjauhkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan dan partisipasi warga komunitas. Faktor pendukung, kebijakan-kebijakan pemerintah lokal yang mendukung komunitas lapisan bawah. Faktor perhambat dibagi menjadi 5. Yang pertama, masalah struktural. Yang kedua, mekanisme pengawasan. Yang ketiga, monitoring. Yang keempat, evaluasi. Yang kelima, koordinasi yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Kendala upaya pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi warga komunitas itu pada dasarnya dapat ditelaah dari 2 dimensi, yaitu struktural dan juga kultural. Dimensi struktural bersumber pada struktur sosial yang berlaku dalam suatu komunitas. Dimensi kultural bersumber pada sikap pasrah anggota komunitas. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai partisipasi dan pemberdayaan warga komunitas. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.